Everything Mother Earth transcends. Drop it on calm. Jalan-jalan bersama Mas Baim, hati-hati menginjak duri. Kami tim Lasa Open Him, izinkan kami memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, serta insan nuris yang berbahagia, perkenankanlah saya, Khofifah Dia Permatasari, selaku pembicara pertama yang akan mendudukan mosi perdebatan kita kali ini, dan adapun rekan saya Kamiliano Rahma selaku pembicara kedua dalam ranah yuridis normatif, dan Widi Astuti selaku pembicara ketiga dalam ranah empiris dan studi komparatif. Sekian, terima kasih. Justitiae non est neganda non differenda. Keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda. Dewan Juri yang terhormat, seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, permasalahan yang terjadi juga semakin kompleks, termasuk kompleksitas masalah perkawinan. Terdapat berbagai jenis ataupun kasus perkawinan di Indonesia yang layak untuk diperbincangkan. Hal itu terjadi karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan sebab akibat antar negara, yang salah satunya perkawinan beda agama yang akhir ini menjadi perdebatan di masyarakat Indonesia, bahkan aktivis dialog antar agama maupun kaum agamawan yang terdidik. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwasanya perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama maupun negara dinamakan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan juga wanita yang berbeda agama maupun negara yang menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia merupakan negara multi-agama yang terdiri dari agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Dalam konsepsi hukum Indonesia, masalah perkawinan telah mendapat pengaturan hukumnya secara nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun disayangkan, dalam peraturan ini tidak diatur secara konkret mengenai perkawinan beda agama. Pada perkembangannya, peluang untuk menikah beda agama sudah terdapat celah, yakni dengan cara mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke pengadilan negeri, yang tujuannya diajukan permohonan tersebut adalah agar pengadilan mengeluarkan suatu penetapan. Penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan tersebut sebagai bentuk dispensasi dari pengadilan negeri agar perkawinan beda agama tersebut diizinkan secara hukum. Penetapan tersebut menyatakan diberikannya izin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama serta memerintahkan pegawai kantor catatan sipil untuk melakukan pencatatan terhadap perkawinan beda agama tersebut ke dalam register pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan tersebut penting untuk dilaksanakan mengingat pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cara lain yang dapat ditempuh pelaku perkawinan yaitu dengan melakukan perkawinan dua kali dengan ketentuan agama masing-masing pihak. Namun, cara tersebut akan menjadi permasalahan dikarenakan perkawinan manakah yang dianggap sah. Selanjutnya adalah dengan berpura-pura pindah agama untuk sementara, padahal hal ini sebenarnya dilarang oleh agama manapun. Dan yang terakhir adalah dengan cara melangsungkan pernikahan di luar negeri seperti banyak yang dilakukan oleh kalangan artis di Indonesia. Namun cara ini dianggap sebagai dilakukannya penyelundupan hukum. Sekian dan terima kasih. Droel midon pus koen swai demaude, hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkanlah saya Kamiliano Rahma selaku pembicara kedua dari tim Pro yang akan melanjutkan bangunan argumentasi yang telah dibuka dengan sangat baik oleh pembicara pertama dalam ranah yuridis normatif. Dengan tegas kami sampaikan bahwa kami menyetujui mosi perdebatan kita kali ini. Untuk itu Dewan Juri yang terhormat, telah disinggung oleh pembicara pertama bahwa pernikahan dan membentuk keluarga merupakan suatu kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tanpa dibatasi oleh sekat entitas, agama maupun status sosial yang selaras dengan pasal 16 ayat 1 dalam Deklarasi Universal HAM.
Telah kita ketahui bersama bahwa secara yuridis formal, perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia dalam pasal 2 ayat 1 dan 2. Sehingga secara a contratio, perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan hukum berlaku, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak sah. Namun Dewan Juri yang terhormat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum mengatur secara jelas dan konkret mengenai perkawinan beda agama, dalam makna tidak adanya frasa yang eksplisit mengatur, mengesahkan, bahkan melarang perkawinan beda agama. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya multitafsir di kalangan masyarakat ataupun para penegak hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagaimana pada putusan nomor 916/PDTP/2002/PNS NIY menyatakan perbedaan agama bukan merupakan larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf F Undang-Undang Perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 dan 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, bahwa adanya peluang mengajukan permohonan perkawinan beda agama kepada Pengadilan Negeri dalam Register Pencatatan Perkawinan. Pertimbangan selanjutnya mengacu pada pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Dengan demikian, perkawinan beda agama nampaknya telah diakui di Indonesia, terlihat dari diaturnya pencatatan perkawinan beda agama sehingga dapat dikatakan sah menurut agama maupun hukum. Adapun pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, sehingga dengan hak mendapat legalitas perkawinan beda agama yang menggunakan dasar hukum pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dalam hal ini terjadi pertentangan yuridis atas pasal 35 huruf A Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan terkait persoalan yang sama. Oleh karena itu telah terjadi ketidakpastian hukum dalam perkawinan beda agama. Kemudian Dewan Juri yang terhormat mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah hak asasi warga negara dan hak untuk menetapkan pertahankan agamanya masing-masing. Sebagaimana dijelaskan, sebab adanya perbedaan agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan. Sebagaimana dalam ketentuan pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sebagaimana salah satu putusan MA nomor 1400K/PDT/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang beragama yang sama, sehingga perkawinan antara dua orang yang berlainan agama tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut, sehingga akan menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal ini sejalan dengan teori ketidakpastian hukum Lon Fuller dalam buku The Morality of Law, bahwa dalam kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan antara hukum yang satu dengan yang lain tidak kontradiktif, sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, apabila ketidakpastian hukum terus dibiarkan, maka akan terjadi kerusakan yang merajalela. Akhir penyampaian argumentasi ini, kami sekali lagi menegaskan bahwa kami setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih. Ketika fakta dan data sudah berbicara, maka apalah guna dari sebuah kata. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenankanlah saya Widya Astuti selaku pembicara ketiga dari tim pro yang akan melanjutkan bangunan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dalam ranah empiris dan studi komparatif. Mari kita amati bersama, Dewan Juri yang terhormat, alasan terkuat mengapa pernikahan beda agama ini harus dilegalkan. Dilihat dari banyaknya kasus pernikahan beda agama yang terjadi di negara kita yang semakin meningkat tahun per tahun, sesuai dengan ungkapan yang diungkapkan oleh Direktur Program Indonesian Conference on Religion and Peace ICPR, Ahmad Nurholis.
bahwa telah ada 1.425 laporan kasus pernikahan beda agama yang menikah di Indonesia. Seperti contoh dalam kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu pengajuan pernikahan oleh pasangan yang beragama Kristen dan Islam yang akhirnya disetujui oleh pengadilan. Dewan juri yang terhormat, melihat dari kasus tersebut, kami tim Pro menyampaikan bahwa sesungguhnya legalisasi dari pernikahan beda agama ini dibutuhkan, karena tidak hanya segelintir orang yang mengajukan permohonan tentang pernikahan beda agama ini. Terlebih, dalam pasal 16 ayat 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang telah disampaikan oleh pembicara kedua yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan, dan di saat perceraian. Sesuai dengan isi dari pasal tersebut, dapat dipahami bahwa agama tidak menjadi salah satu batasan dalam seseorang untuk melaksanakan pernikahan. Disampaikan pula dalam beberapa agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan tersebut. Dalam Islam, perkawinan beda agama diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam kitab suci Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 5 yang mengatakan bahwa seorang pria muslim boleh mengawini dengan seorang wanita bukan muslim, tetapi hanya dikhususkan terhadap wanita yang mempunyai kitab suci selain kitab suci Al-Quran yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama Kristen, sesuai yang dipaparkan oleh Gereja Kristen Indonesia, GKI menerima dan dapat melaksanakan pernikahan beda agama dengan syarat harus bersedia menyatakan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Majelis Sinode. Selain dua agama tersebut, ada pula agama Katolik. Sebagaimana dalam hukum kanonik, agama Katolik pada prinsipnya melarang perkawinan antara penganutnya dengan seorang yang bukan Katolik, kecuali dalam hal-hal tertentu. Uskup dapat memberikan dispensasi atau pengecualian. Dalam ketentuan seperti ini, dapat kita pahami bersama bahwa agama Katolik masih memberikan ruang bagi masyarakat apabila ingin mengajukan permohonan pernikahan beda agama kepada uskup. Dewan juri yang terhormat, Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas masyarakat Islam, maka perlu adanya pertimbangan mengenai ketentuan pernikahan beda agama. Karena Indonesia tidak hanya memiliki satu agama saja, melainkan 6 agama sekaligus. Sehingga perlu adanya keselarasan ketetapan hukum. Mengenai keselarasan hukum sendiri, kami tim Pro mengambil contoh negara Singapura, di mana negara ini merupakan salah satu negara dengan keselarasan hukum terhadap pernikahan beda agama. Singapura tidak mempermasalahkan agama dalam masyarakat Singapura tidak mempermasalahkan agama dalam syarat pernikahan karena menganggap bahwa agama merupakan urusan individu yang harus dihormati. Selain dari negara Singapura, ada juga negara Maroko dengan mayoritas muslim sebagai masyarakatnya. Di negara Maroko, melalui pasal 39 dari Mudawanah Baru, Maroko memberikan kemungkinan dilaksanakannya pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita yang beragama Kristen atau Yahudi. Jika ditelaah dari pernyataan tersebut, Maroko juga memberikan perizinan untuk melakukan pernikahan terhadap pasangan yang beda agama. Lalu selanjutnya Dewan Juri yang kami hormati, seperti apa yang diungkapkan oleh Direktur Program ICPR bahwa Indonesia merupakan negara yang berbineka, sehingga harusnya Indonesia juga melihat fakta bahwa pernikahan beda agama itu ada di masyarakat kita dan dengan jumlah yang tidak sedikit. Terlebih dalam pandangan kami sebagai tim Pro, jika dilihat dalam perspektif hukum internasional, ketentuan seperti itu akan dinilai sebagai hukum yang diskriminatif. Memang sekilas seperti diferensiasi, tetapi jelas terlihat unsur diskriminasi dalam hal tersebut. Maka dari itu kami tim Pro menyatakan bahwa kami setuju adanya legalisasi terhadap pernikahan beda agama agar terjadi keselarasan hukum terhadap semua agama yang dianut masyarakat. Terima kasih.
Salus Populi Suprema Lex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Dewan Juri yang terhormat, kami tetap bersikukuh untuk mempertahankan persetujuan kami terhadap mosi perdebatan kita kali ini dengan berdasar pada dua argumentasi utama, yaitu yang pertama, terdapat ketidakpastian hukum tentang pernikahan beda agama, sehingga perlu adanya upaya penyempurnaan undang-undang perkawinan karena beberapa faktor. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum mengatur secara jelas dan konkret mengenai perkawinan beda agama. Kedua, masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural yang menyebabkan perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan. Ketiga, persoalan agama adalah menyangkut hak asasi seseorang. Yang keempat, ketidakpastian hukum dalam bidang hukum tidak dapat dibiarkan begitu saja, sebab akan mendorong terjadinya perzinahan terselubung melalui pintu kumpul kebo. Yang kedua, berdasarkan pada pasal 2, sah atau tidak sahnya pernikahan beda agama diserahkan kepada agama dan juga kepercayaan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Serta sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara kedua di dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menyetujui terhadap permohonan pernikahan beda agama, diperkuat dengan pernyataan pembicara ketiga bahwasannya agama di Indonesia ini seperti Islam, Katolik, dan Kristen memberikan ruang adanya pernikahan beda agama. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan pasal tersebut dengan realita yang telah terjadi sehingga perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan pasal yang mengatur. Berdasarkan beberapa argumentasi yang kami sampaikan, maka sampai detik ini kami tetap yakin dan konsisten untuk menyetujui mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Go get everything Mother Earth transcends.